Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fil qalbil iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahimun minhul ayah. Wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun naimi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai serta sesepuh di sekretariat Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di Batam. Yang kami hormati, kami muliakan para ustadz, para kiai di mana saja berada yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada guru-guru kita, terutama kepada Kiai Haji Jajan Zainal Abidin Bajul Ashab, pada Kiai Haji Lomri, pada Kiai Haji Acun Basuni, pada Kiai Haji Aang Nuh. Beliau merupakan guru syariat dan ruhani yang kebetulan pernah singgah mengajarkan saya tentang beberapa ilmu, terutama kitab Sirrul Asrar yang kaitannya dengan kitab Sirrul Asrar. Pada minggu yang lalu kita bahas pasal pertama, tapi sekali lagi sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau-beliau. Bi barakatis suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga kita khususkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai pemilik dari khasanah ilmu Sirrul Asrar ini. Ala hadiniyah bi barakatis suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam pasal pertama Sirrul Asrar dikatakan fi bayani ruju'il al-insan ila watanil asli, menjelaskan tentang kembalinya manusia ke negeri asal. Dalam pasal pertama dijelaskan bahwa manusia dibagi dua, manusia jismani dan manusia ruhani. Adapun manusia jismani adalah manusia seperti pada umumnya, sedangkan manusia ruhani adalah manusia yang khusus. Dia adalah mahramnya di negeri asal dan disebut dengan alam purba. Kalau gambaran di pasal pertama, manusia jismani adalah manusia yang melaksanakan ilmu syariat, ilmu thariqah, dan juga ilmu makrifah. Dan manusia ruhani, mereka yang mengamalkan ilmu hakikat. Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin sampai kepada tingkat mempelajari ilmu hakikat itu? Bagaimana langkah agar kita semua bisa mencapai amaliyah ilmu yang hakikat itu? Ini memang perlu penjelasan yang agak panjang. Akan tetapi baginda Nabi mengingatkan bahwa as-syari'atu kas-sajarah. Syariat itu seperti pohon.
Lalu at-tariqatu agsonuha, dan tariqah itu adalah cabang-cabangnya. Wal ma'rifatu awraquha, dan ma'rifat itu adalah daun-daunnya. Wa haqiqatu asmaruha, dan hakikat itu adalah buahnya. Sehingga manusia jasmani, kalau dalam kitab Sirrul Asrar dikategorikan orang yang melaksanakan syariat, thariqah dan ma'rifah, sedangkan orang yang ruhani, manusia ruhani adalah orang yang sudah pada tingkat hakikat. Bagaimana membedakannya? Pada tingkat syariat yang dituntut adalah jasad, ketaatan jasad. Pada tingkat thariqah bukan hanya ketaatan jasad yang dituntut, tetapi juga ketaatan qalbu. Pada tingkat ma'rifat bukan hanya ketaatan jasadiah, bukan hanya kebersihan kolbu, tapi juga sudah harus sampai kepada ketaatan pada inti kolbu yang disebut dengan fu'ad. Lalu kemudian bagaimana yang ruh, yang bersifat hakikat, yang manusia yang disebut manusia ruhani, manusia yang sudah mengamalkan hakikat. Artinya apa? Orang yang sudah merasakan buah dari ikhtiar pohon, cabang, daun. Mereka yang ruhani itu adalah orang yang sudah menikmati. Nah, kita ingin menjelaskan lebih dalam tentang ini, dan kita bacakan dulu pasal kedua. Kalau masih belum kita dapat memahami, barangkali dibaca lagi saja kitab, diulang lagi, agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Karena kalau sekali saja membaca, belum dapat gambarannya. Membaca itu baru ibarat merintis jalan. Kalau membaca pertama itu ibarat merintis jalan, masih penuh onak dan duri, jalannya belum terbentuk, masih ya ibaratnya buka ladang buka apa ya, buka jalan harus banyak yang ditebang oleh kita kalau buka jalan. Kita masuki saja dulu pasal kedua. Di pasal kedua, dalam kitab ini dijelaskan tentang fi bayani radil insani ila asfalis safili, tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Kalau tadi di pasal pertama bagaimana manusia ini dibagi menjadi dua untuk bisa kembali kepada Allah, kalau di pasal kedua bagaimana manusia diturunkan dari atas ke bawah, diturunkan dari alam lahut sampai ke alam dunia ini. Terus mukadimah kemarin bagaimana? Mukadimah kemarin menjelaskan tentang awal dan akhir, awal penciptaan ruh Muhammad sampai kepada akhir dari perjalanan ruh itu. Jadi kita rangkum. Kalau misalnya hari ini belum bisa memahami, maka dengarkan yang sebelumnya di awal-awal pertama supaya nyambung. Nah, di pasal kedua ini dijelaskan tentang fi bayani radil insani ila asfalis sabil. Lama khalaqallahu ta'ala ruh al-qudsi fi ahsani takwim fi alamil lahut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh al-qudsi dalam wujud yang terbaik di alam lahut, fa'arada ayyaruddahu ila asfali, dan dia menurunkannya ke alam yang rendah, ke alam yang terendah. Asfalas safilin itu alam yang paling rendah.
li ziyadatil unsiyah wal kurbiyah. Tidak lain adalah untuk menyempurnakan unsiyah dan kurbiyah. Kama qala Allah Ta'ala fi maq'adis sidqin inda malikil muqtadir. Sebagaimana firman Allah di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sebelumnya ruh kita itu berada pada tempat yang sangat menyenangkan. Fi maq'adis sidqi inda malikil muqtadir. Di alam lahut. Awal mula ruhaniah kita itu. Terus kemudian diturunkan ke asfala safilin, ke alam dunia ini. Untuk apa katanya? Untuk menyempurnakan unsiyah dan kurbiyah. Apa pengertian dari unsiyah dan kurbiyah? Dalam penjelasan mustalahatul kitab, al-unsiyah itu adalah taladdadar ruhu bi kamalil musyahadati fil qalbi, yaitu jiwa yang menikmati kesempurnaan bermusyahadah di dalam hati. Yang disebut unsyah itu adalah jiwa yang menikmati dengan kesempurnaan bermusyahadah dan ada di dalam qalbu, di dalam ruang yang terdalam. Jadi untuk menyempurnakan unsyah. Nah, adapun kurbiyah dijelaskan di sini. Al-kurbiyah itu adalah tamakkunul abdu minal asma was sifati fil ilmi wal ma'rifah bihaitsu la yasta'si alaihi syai'un mimma yatlub. Hamba yang memiliki kemampuan untuk memberdayakan asma dan sifat dalam ilmu dan makrifat, sehingga tidak ada yang sulit baginya untuk yatlubu, meminta, untuk mencari. Waduh, masih definisinya masih agak berat. Unsyah, kurbiyah. Kita di alam dunia ini, di asfala safilin ini, untuk melengkapi unsyah dan kurbiyah. Ternyata unsyah adalah supaya ruhaniah kita merasakan kenikmatan di dunia ini, tapi kenikmatannya bukan sekedar jasad dia, kolbu. Ini sebagai contoh misalnya, kalau di dunia ini kita menikmati makanan yang kita makan sampai kekenyangan, kira-kira nikmat nggak? Sampai kenyang. Kalau orang Sunda bilang kamerkaan gitu, itu bukan nikmat lagi itu kelewatan kenikmatannya. Sehingga apa saja yang di dunia ini kita katakan itu nikmat, lalu kemudian kita teruskan, maka akhirnya jadi nggak nikmat. Itu maknanya bahwa kenikmatan yang semakin luar kita nikmati, ternyata semakin tak nikmat. Ini kita coba misalnya, ini banyak terjadi, tapi bukan kita ya. Punya istri satu, awalnya nikmat, tambah satu lagi, dua, nikmat nggak kira-kira? Kurang nikmat dua itu, harus tambah satu lagi. Kenapa? Kalau dua berantem. Kalau sudah dua-duanya berantem gimana? Tambah lagi satu lagi, harus jadi pemisah kan? Jadi tiga, tambah lagi satu lagi empat. Terus kemudian pada akhirnya menjadi bukan kenikmatan. Kalau mengikuti hawa nafsu, maka itu bukanlah satu langkah untuk kembali kepada Allah. Disebabkan karena apa? Karena kalau sudah menikmati sesuatu yang di luar, menikmati dunia, maka pasti itu larinya akan ke keluar
dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu unsiah ini dikatakan sebagai bentuk dari menikmatinya ruhaniyah kita yang ada di dalam kolbu. Jadi maksud unsiah itu kenikmatannya harus ke dalam. Nah, kita ambil contoh sekarang. Nikmat nggak kira-kira kalau kita sekarang ini berpuasa? Nikmat, Pak. Apalagi menjelang berbuka. Ada kenikmatan yang kita rasakan. Nah, cuman kenikmatan ini harus dijaga, jangan sampai makan bukanya kebanyakan. Sebab kalau makan bukanya kebanyakan, kenyang tidur, Pak, sana nggak ibadah lagi. Puasanya merupakan kenikmatan yang sifatnya ruhaniyah. Nah, itulah unsyah. Agar terbuka unsur-unsur kemanusiaan mencari kenikmatannya ke dalam. Nah, adapun kurbiyah, kalau unsyah tadi, taladdada ruhu bi kamalil musyahadah fil qalbi. Jadi jiwa menikmati kesempurnaan bermusyahadah yang ada di dalam kolbu. Jadi untuk menyempurnakan unsyah itu kita harus menyempurnakan kenikmatan yang bersifat ruhaniyah. Berpuasa rajin, berzikir rajin, ibadah rajin, wah itu kira-kira sampai ke dalam. Adapun kurbah tadi dikatakan kurbah tamakkunul abdu minal asma'i was sifati fil ilmi wal ma'rifah bihaitsu la yasta'si alaihi syai'un mimma yatlu. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh hamba dalam pengetahuan, dalam ilmu dan ma'rifah. Jadi untuk kurbah dekat dengan Allah itu harus ada landasan ilmu dan harus memiliki ma'rifah, mengenal. So kalau nggak kenal, susah carinya kemana jalan itu, nggak bisa. Maka ada dalam versi yang lain Sirrul Asrar itu diceritakan begini: tidak akan mungkin seseorang itu beriman kalau belum bermusyahadah. Tidak akan mungkin dia bermusyahadah kalau dia belum melihat. Tidak akan mungkin dia melihat kalau dia belum mengenal. Tidak akan mungkin dia kenal kalau dia tidak berilmu. Jadi proses dari ilmu ke kenal, kemudian kepada melihat, kepada musyahadah, lalu kemudian kepada iman, itulah yang disebut dengan proses unsyah. Yang kenikmatannya semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan menggunakan ilmu serta menggunakan pengetahuan yang makrifat itu untuk supaya bihaitsu la yasta'ti alaihi syai'un mimma yatlubu, sehingga tak ada yang sulit lagi baginya untuk memohon, meminta. Itulah yang disebut kurbah. Oke, kira-kira bahasan untuk pertama itu dulu. Untuk pahamnya pelan-pelan kita baca lanjutan. Di alam lahut tinggalnya di mana? Fi maq'adis sidqin inda malikil muqtadir. Ini dalam surat Al-Qamar ayat ke-55. Siapa mereka? Innalil muttaqin, orang-orang bertakwa, Pak. Orang-orang bertakwa tinggalnya di sana. Wahia maqamul auliya wal anbiya faraddahu awala ila alamil jabarut. Maq'adis sidqin inda malikil muqtadir itu tempat siapa? Tempat para aulia Allah dan para nabi. Tempat para nabi dan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua hal itu saja ada yang menumpang dalam tarekat. Dianggapnya para wali lebih tinggi derajatnya dari para nabi. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mencermati juga itu. Padahal tidak, wali itu derajat lebih rendah daripada para nabi. Nabi lebih.
Nanti kita jelaskan, karena nanti di pasal terakhir di Sirul Asrar dijelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan tarekat itu. Ini untuk bahasan bahwa para nabi dan para aulia tinggalnya di sisi Allah, fi maq'adis sidqin inda malikil muqtadir. Jasadnya di mana? Jasadnya di bumi, Pak. Jasadnya di bumi. Lalu kemudian diturunkanlah Ruh Al-Qudsi pertama yang ada di alam lahut itu. Kemana? Ke alam yang disebut dengan alam Jabarut, dan dibekali dengan bibit tauhid. Wa ma'adu bidrul tauhid fajara'a min nuraniyati bidalikal alam. Wa albasar ruhul qudsi kiswah al-unsuriyah min dalikal alam wa kada ila alamil malakut summa ila alamul mulki fa khalaqa lahu minhu kiswatun unsuriyah kaila yahtariku bihi alamul mulki yakni hadal jasadal kasif. Jadi turun dari alam lahut ke alam Jabarut, dibungkus, dari alam Jabarut turun lagi ke alam malakut, dibungkus, dari alam malakut turun lagi ke alam mulki, dibungkus. Di alam mulki bungkus itulah yang disebut dengan jasad. Saya ambil contoh ini, biar mudah dalam mencerna. Yang pertama, kalau ini alam-alam lahut, katakanlah ruhnya, katakan ya contoh, ini ruhnya ini disebut dengan ruh Qudsiyah, diturunkan ke alam Jabarut. Ini kalau ruh ini di alam ini contoh ya, tidak dibungkus, maka alam ini terbakar. Nah, oleh karena itu ruh ini dibungkus kiswah oleh alam ini, oleh alam Jabarut yang turun di bawahnya. Tadi kan putih warnanya, Qudsiyah. Dibungkus di alam Jabarut, warnanya beda, maka namanya pun berubah ini. Ini disebut ruhnya, disebut ruh sultani. Tadi yang putih disebut ruh Qudsi, dibungkus di alam Jabarut menjadi ruh sultani. Turun lagi ke alam malakut, kalau ini dianggap sebagai alam malakut, dibungkus lagi. Maka ruh ini disebut di alam malakut, ruhnya disebut dengan ruh rawan. Dibungkus lagi ruh itu di alam mulki. Kalau ini alam mulki, berubah lagi dia. Maka ruhnya disebut ruh jismani. Dan ruh jismani kemudian dibungkus lagi oleh jasad. Kalau ini kita anggap jasad kita, dibungkus lagi. Di mana? Di alam dunia ini. Nah sekarang, bagaimana caranya kalau kita ingin mengetahui ruh Qudsi kita? Maka kita harus membuka bungkus pertama jasad kita. Meninggallah kita. Orang-orang di bumi ini ketika kita meninggal, kita langsung dibilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Padahal pernyataan itu benar, tapi perjalanan ruhaniah itu, begitu pertama kali jasadnya ditinggalkan, ruhnya diambil oleh malaikat Israel, dibawa ke alam malakut. Perjalanan pertama kita memasuki alam malakut.
Di alam malakut dilepas lagi ruhaniyah kita itu. Terbukalah ruhaniyah kita. Karena ini hanya baju aja, Pak. Hanya baju aja. Nama ruh itu di alam itu. Begitu di alam Jabarut sudah jumpa dengan ruh itu. Buka lagi bungkusnya. Dibungkus ketemu di alam Jabarut. Buka lagi ketika memasuki alam lahut, maka ruhnya menjadi ruh Al-Qudsiyah. Ya, ini kan contoh saja. Jangan dianggap kemudian ruhnya jadi banyak, ini kan ruh. Enggak, bukan. Ruhnya tetap satu, tapi dibungkus lagi, dibungkus lagi, dibungkus lagi, dibungkus lagi. Itu yang pertama. Nanti kita baca ini. Nanti akan jumpa lagi pada penjelasan yang terkait dengan ini. Untuk tahap awal, pahami dulu ruh itu satu. Tapi karena kiswahnya berbeda-beda, maka namanya jadi berbeda-beda. Baik, kita lanjut. Ini tadi sampai kepada ruh itu memasuki jasad manusia. Setelah dipakai pakaian unsuriah di alam mulki, ruh al-qudsi namanya menjadi ruh jismani. Itu kan kalimat. Wabi tibaril malakutiyah ruhan, sironian, rawanian. Wabi tibaril mulkiyah ruhan jismanian. Ketika ruh kudsi itu memasuki dibungkus oleh alam malakut, ruh al-qudsi bernama ruh sirani rawani atau ruh rawani. Ketika dia dibungkus oleh alam mulki, maka ruhnya disebut ruh jismani. Dibungkus lagi ruh jismani itu oleh jasad kita, maka ruh jismani itu terbungkus oleh jasad. Yang nampak bapak-bapak, ibu-ibu sekarang itu jasadnya. Padahal jasad ini hanya bungkusnya saja. Bungkus apa yang ada di dalam bapak ibu? Ruh jismani bapak ibu. Begitu meninggal, ruh jismani dibawa oleh malaikat, terbukalah pintu alam malakut, maka ruh bapak ibu, ruh jismaninya ditinggal di sana, terbukalah ruh yang lain. Maksud yang lain itu artinya ruhnya itu juga, tapi ruhnya terbuka di ruh rawani. Seperti tadi gambaran ini. Ini agak berat memang menjelaskan ini. Wal maksudu min maji'ihi ilal asfali kasbu jadati kurbah wa darajatin biwasitatil qalbi wal qalabi. Nah, katakan tujuan utama diturunkannya ruh al-qudsi ke alam terendah, yakni menjadi manusia agar dengan qalbu dan jasadnya manusia mencapai derajat surga dan al-qurbah. Kalau memungkinkan, kan gitu. Wa yuzra'u bidurut tauhidi fi ardil qalbi fatanbutu fi ardil qalbi syajaratut tauhid asluha sabitun fi hawa istirri 'alaiha wa tasmuru minhu samratul tauhid liridaillahi ta'ala kama qala syair. Ini syairnya bahasa Persia. Wa jur'a badrus syari'ah fi ardil qalbi litanbutu fiha syajaratus syari'ah wa tasmuru minhu samaratud darajat. Kita bacakan. Tujuan utama diturunkannya ruh al-qudsi ke alam terendah, yakni menjadi manusia, adalah agar dengan kolbu dan jasadnya manusia mencapai derajat surga dan al-qurbah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menanam bibit tauhid di ladang kolbu saat di alam Jabarut. Jadi pada saat di alam Jabarut, ruh kita ditanamkan tauhid dengan sebuah pertanyaan yang disebut dengan alam alastu. Alastu birabbikum. Kita menjawab semua qalu bala syahidna. Disebut alam alastu karena ditanya sebenarnya itu penanaman bibit tauhid agar memori kita ketika diingatkan di alam dunia mengingat itu, bahwa pernah kita dulu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Kita semua menjawab qalu bala syahidna.
Nah, saat di alam jabarut, agar nantinya dengan amalan tumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah tauhid, menggapai ridho Allah, seperti ungkapan syair, kami adalah ranting pohon yang tinggi yang penuh dengan buah tauhid, tak pernah gentar walau setiap pejalan ingin melempar batu. Nah, itu versinya, syairnya orang-orang thariqah kan gitu. Karena memang bicara ruhaniyah ini bicara yang tak nampak, tak terlihat, sehingga dikatakan ini banyak kali penyimpangannya ini. Banyak yang akan mengganggu, yang akan melempar, seolah-olah itu adalah penyimpangan. Ketika bicara tentang ruhani itu, wah itu nggak nampak, itu nggak terlihat. Penting nggak kira-kira ruhani itu? Ibaratnya kita punya mobil, mobilnya jelas fisiknya keren, mobilnya bensinnya ada penuh, tapi kalau bannya nggak ada anginnya, angin itu rih dalam bahasa Arab. Kalau bannya nggak ada anginnya, mobil nggak akan jalan. Perlu angin. Ruh itu sesuatu yang tak nampak tapi dibutuhkan, penting, bisa menjalankan syariat, thariqah, ma'rifah. Ruh ini contoh aja itu. Allah Subhanahu wa taala menanamkan benih syariat di dalam jasad agar nanti dengan amalannya tumbuh menjadi pohon syariat dan menghasilkan buah derajat surga. Jadi jasad yang Allah ciptakan, yang kita miliki sekarang ini harus menghasilkan derajat. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi perintah-perintah Allah, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena memang Allah menciptakan manusia itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana tahap awal ibadah? Tahap awal ibadah adalah menggerakkan seluruh jasadiah kita. Nggak bisa kita mengatakan, wah kami sudah sholat ini. Di mana sholatnya? Di dalam kolbu. Nggak bisa. Sholat harus dilaksanakan secara fisik. Kenapa begitu? Karena syariat adalah pohon, sementara thariqah adalah cabang. Mau nempel di mana cabangnya kalau pohonnya nggak ada? Pohon syariat harus tegak tetap, tak boleh ditinggal. Kalau ada thariqah yang meninggalkan syariat, maka thariqahnya batal, cabangnya cabang yang palsu. Jadi thariqah itu harus memiliki pohon. Dia kokoh pohon syariatnya. Ibadahnya maksimal. Kenapa? Karena masih nempel di dalam jasad. Nah, setelah jasad kita melaksanakan syariat, maka naiklah dari yang tadinya ibadah hanya sekedar melaksanakan perintah Allah dengan fisik kita, ibadah itu harus kita tingkatkan lagi untuk sampai kepada tingkat yang lebih tinggi dari hanya sekedar ibadah. Apa itu? Ubudiyah. Ubudiyah itu bagaimana? Ubudiyah itu penghambaan. Kalau tadi ibadah yang syariat itu didorong oleh mujahadah, oleh kesungguhan kita, dari yang tadinya malas menjadi rajin, dari yang tadinya tidak mau beribadah menjadi mau beribadah kepada Allah. Kalau tingkat yang lebih tinggi dari ibadah itu apa? Ubudiyah. Bagaimana ubudiyah itu didorong oleh apa yang disebut dengan mukabadah. Mukabadah itu kemampuan untuk menahan. Jadi ibaratnya kalau sholat 5 waktu kita kerjakan hari Senin, ya hari Selasa juga harus kita kerjakan, hari Rabu juga harus kita kerjakan, Kamis harus kita kerjakan, jadi terus. Nah disitulah mukabadah, kita mampu menanggung beban istiqomah. Apalagi kemudian para ulama mengatakan al istiqomah, istiqomah itu adalah khairun alfa karomah, lebih baik dari
1000 karomah. Ini menunjukkan bahwa ibadah syariat itu penting dan istiqomah atas ibadah itu lebih penting lagi. Jadi sampai akhir ayat. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai ajal menjemput dirimu. Orang yang istiqomah ibadahnya berarti dia sudah ubudiyah, dia mukabadah, dia menanggung beban istiqomah. Nah, di atas ubudiyah ada yang disebut dengan abudah. Nah, abudah inilah yang disebut dengan kurbah. Jadi orang-orang yang sudah di atas ubudiyah itu sudah tak ada lagi beban bagi dia. Sudah ringan itu. Dia sudah syariatnya dilaksanakan, sudah tidak lagi berat sebagaimana para abid. Syariatnya tidak lagi menjadi beban sebagaimana kelompok ubudiyah. Orang yang abudah, orang yang sudah dekat dengan Allah, maka yang dilaksanakan itu adalah bagian dari kecintaannya, rasa syukurnya yang terdalam kepada Allah. Ini ambil contoh, baginda Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah dihapus dosa di masa lalu dan masa yang akan datang, tapi beribadahnya kepada Allah lebih dari kita yang dosanya masih banyak, yang surga belum tentu dapat. Baginda Nabi tahajudnya tuh nggak lepas tiap malam. Baginda Nabi beristighfar setiap hari lebih dari 100 kali. Padahal surga sudah pasti, dosa masa lalu dan masa yang akan datang diampuni oleh Allah. Kita dosa masih banyak, masa lalu pun masih kelam, belum terhapus, masa depan belum jelas, istighfar jarang. Jadi memang jomplang, susah membandingkannya kalau dengan kita. Tapi kira-kira itu tingkatannya begitu. Nah, orang-orang yang jismaninya sudah terbuka oleh bungkus jasad, ruhnya jismani sudah tak lagi tertarik dengan makan yang banyak, sudah tak lagi tertarik dengan syahwat-syahwat. Bukan nggak mau, tapi sudah tidak tertarik. Kenapa? Karena sudah ketarik oleh ruhaniyahnya. Maka kenikmatan jasadnya sudah ditangguhkan kemudian. Dia akan memegang apa? Hidupnya ruh jismani. Di mana letak garis edarnya? Dijelaskan di sini. Di mana letak garis edar ruh jismani itu? Di mana letak garis edar ruh rawani itu? Di mana letak garis edar ruh sultani itu? Di mana garis edar ruh qudsi itu? Nah, berikutnya dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Az-Jailani. Summa amarallahu ta'ala al-arwaha kullaha bidukhulil jasad wa qassama likulli wahidin minha maudi'an minhu fa maudi'ur ruh jismani bil jasadi ma bainal lahmi wad dami. Nah, ini dia. Tempatnya ruh jismani itu di dalam jasad, fi jasadi ma bainal lahmi wad dami. Di dalam jasad tempatnya antara daging dan darah. Jadi di awal summa amarallahu ta'ala al-arwaha kullaha bidukhulil jasad. Setelah proses penurunan ruh al-qudsi ke tempat terendah ini sampai di alam mulki, lalu Allah memerintahkan setiap lapisan ruh al-qudsi, sultani, ruh rawani dan ruh jismani untuk masuk ke dalam jasad. Jadi seluruh tadi kita ulang lagi prosesnya. Ruh qudsi di alam lahut turun ke alam jabarut, dibungkus. Inilah yang disebut ruh sultani. Ruh sultani turun ke alam malakut, dibungkus. Inilah yang disebut dengan ruh rawani. Ruh rawani masuk ke alam mulki, dibungkus.
inilah yang disebut dengan ruh jismani. Ruh jismani di alam mulki diperintah oleh Allah, masuk kamu ke dalam jasad. Ini anggap ini jasad kita, masuk semua di sini. Paham kira-kira Bapak Ibu? Kira-kira begitu penjelasan surah Asr ini tentang ruh itu. Jadi jangan cabang kemana-mana, ruh itu bagaimana begini. Enggak, beginilah ruh prosesnya. Ada penjelasan. Nah, lalu kemudian kata beliau, "Famaudi'ur ruhil jismani fil jasad ma bainal lahmi wad dam." Terlebih dahulu dikatakan, faqassama likulli wahid minha maudi'an minhu. Lalu Allah memerintahkan setiap lapisan ruh untuk masuk ke dalam jasad. Tadi udah masuk semua ruh dalam jasad. Lalu masing-masing memiliki tempat tersendiri dalam tubuh manusia. Ini perhatikan, ini perhatikan bagi mereka yang berzikir, supaya tahu tempat posisi ruhaniah itu. Beliau dalam ini sebetulnya surah Asr ini menjelaskan titik-titiknya. Pertama, ruh jismani, tempatnya ruh jismani adalah di dalam jasad antara daging dan darah. Makanya kalau kita lagi emosi, lagi marah, itu darah itu ngalir ser katanya. Itu cepat bereaksi itu. Kenapa? Karena memang di antara daging dan darah. Ruhaniah paling luar dari jasad ketemu ruh jismani. Ruh jismani ini di situ posisi garis edarnya di antara daging dan darah. Wa maudhi'ur ruhir rawani al-qalbu. Nah, ini. Dan adapun tempatnya ruh rawani ada di hati al-qalbu. Nah, yang jadi persoalan kan kolbu ini sama kita dianggap jantung. Sama kita kolbu ini dianggap jantung atau dibilang hati. Memang jantung simbol dari seluruh peredaran darah itu dipompa oleh jantung, memang simbolnya. Tapi yang dimaksud kolbi di sini bukan itu. Maka kemudian kita harus membuka satu kitab lagi yang disebut dengan Tanwirul Qulub kitabnya. Di mana tempat ruh rawani itu dalam kolbu. Di mana letaknya? Di latifatul kolbu sebelah sini. Susu di dua jari di bawah puting susu sebelah kiri. Itulah latifah kolbu, bukan jantung, tapi latifah. Latifah itu apa? Titik lembut lah, titik ruhaniah gitu. Nanti penjelasan lebih dalam dan lebih enak praktek nanti sebetulnya. Tempat ruh rawani ada di hati, di kolbu. Lalu kemudian wa maudhi'ur ruhi sultani fu'ad. Dan ruh sultani ada di mata hati, di fu'ad. Apa fu'ad? Fu'ad itu adalah inti dari kolbu. Itu fu'ad. Maka tadi lapisan tadi, jasad dibuka, jasad ditinggal, nemu ruh jismaninya. Ruh jismani ditinggal, ketemu kolbunya. Kolbu itulah ruh rawani. Kolbu ditinggal, ketemu ruh sultani. Fuad namanya, letaknya, posisinya fuad. Jadi jangan bangga kalau misalnya kolbu kita baru hidup. Kolbu hidup. Di kolbu itu, namanya kolbu itu bolak-balik. Dia nggak bisa tetap dia. Kolbu itu masih bolak-balik. Maka wajar kalau orang yang berzikir masih banyak
kekeliruan, banyak kesalahan, wajar. Kenapa? Karena letaknya pun posisinya di kolbu, tempat berbolak-baliknya pikiran, bolak-baliknya segala perkara. Nah, oleh karena itu jangan berhenti di wilayah kolbu. Kalau sudah terbuka kolbu, ya alhamdulillah, daripada nggak pernah buka. Tapi begitu terbuka kolbu, harus dilanjutkan perjalanan itu. Jangan berhenti. Kemana perjalanan itu dilanjutkan? Ke Fuad. Dan itu alam-alam yang besar. Maka saya sering dengan Pak Haji, dengan yang lain sekarang ini mencoba dengan jamaah, mencoba ke makam-makam. Ini bukan, wah itu sirik aja ya, bukan. Di alam dunia ini kita harus bisa mempunyai sambungan dengan alam yang berikut. Mengakses, ibarat mengakses. Orang-orang yang berdoa itu kalau doanya nggak tembus ke kolbu, biasa aja. Tadi subuh saya di Baitul Dakwah, mungkin ada jamaah yang hadir di sini. Coba dijelaskan bagaimana ketika saya berdakwah subuh tadi, apa yang dirasakan. Ini coba disut dulu yang beliau ini, Pak Daeng, harus memberi penjelasan supaya beliau hadir ya subuh tadi ya. Coba disut ke beliau. Bagaimana kesan aja, kesannya bagaimana kesannya? Kesannya dakwah tadi bagaimana? Dakwah subuh tadi. Saya berbicara di dalam subuh tadi itu kira-kira kesannya bagaimana menurut Bapak? Ungkapkan aja. Masuk ke kolbu atau enggak gitu kira-kira. Apa yang dirasakan? Ya. Memang berat, karena memang berat pembahasan subuh tadi. Jadi pembahasan subuh tadi menjelaskan tentang surat As-Sajdah. Bayangkan di subuh tadi itu, saya menjelaskan tentang seorang manusia yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbih. Engkau akan lihat orang yang dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepalanya tertunduk. Inda rabbih. Jannatu inda rabbihim. Kemudian dia akan mengatakan gini, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Jadi tatkala orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu berada berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tertunduk ru'usi kepalanya. Lalu kemudian dia akan berkata, berdoa, Rabbana absorna, ya Allah ya Tuhanku, aku sudah melihat. Wasami'na, aku sudah mendengar. Farji'na na'mal sholihan, maka kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Inna mungkin, karena hari ini aku yakin. Jadi kelak nanti di yaumil akhir, betapa banyak orang yang menginginkan kembali lagi hidup ke alam dunia ini untuk beramal soleh karena mereka yakin dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang terjadi di situ? Yang terjadi di situ adalah ketika seseorang yakinnya itu nanti di yaumil akhir, maka itu percuma. Kalau dalam surat At-Takasur itu, kalla saya'lamun
Tsumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Kalau sudah yakin nanti di hari akhir, apalagi begitu yakin percaya dengan penuh keyakinan, latarawunnal jahim, nengoknya udah neraka jahanam, kan percuma. Surah At-Takasur itu kan menggambarkan orang-orang yang bermegah-megah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tidak akan memuaskan mereka hatta zurtumul maqabir, hingga mereka masuk ke dalam kubur. Itu orang-orang yang membangga-banggakan diri dalam kehidupan dunia ini gak akan puas, Pak. Sudah lihatin mobilnya Rubicon, dia akan lihatin motornya yang besar, dia lihatin harta yang ini, harta yang itu. Nggak akan puas lihatin yang begitu. Sampai kepada hatta zurtumul maqabir, sampai liang lahat baru tahu. Nggak perlu bermegah-megahan. Nggak perlu. Kenapa? Karena pasti akan jumpa dengan satu keyakinan. Begitu nanti jumpa dengan keyakinan, latarawunnal jahim, sudah ketemu dengan neraka jahanam, nggak percuma. Nah, oleh karena itu keyakinan harus dibuka dari sekarang di alam dunia ini. Ini yang dimau oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menghendaki agar supaya kita membuka alam-alam, membuka ruhaniah-ruhaniah itu di dunia ini. Sekarang kalau kita tanya, lebih berguna alam dunia atau alam akhirat? Lebih penting alam dunia apa alam akhirat? Lebih penting dunia apa akhirat coba? Dunia. Kenapa? Hah? Nah, ini jawaban yang cerdas. Lebih penting dunia, Pak. Kenapa? Karena di dunia inilah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menanam, untuk membuka rahasia-rahasia kehidupan di masa yang akan datang. Kalau akhirat itu tinggal menjalani apa yang sudah kita buat di dunia ini. Maka dunia ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, jadi kebalik pernyataannya. Kemarin katanya harus ditinggalkan, sekarang kok nggak boleh ditinggalkan? Ditinggalkan kalau hanya untuk sekedar alhaakumut takasur. Kalau yang begitu-begitu tinggalkanlah. Tapi kalau untuk supaya kita menanam kebaikan-kebaikan agar nanti jumpa di alam akhirat dengan kebaikan-kebaikan, maka dunia ini jangan ditinggalkan. Dunia ini lebih penting sekarang. Kenapa? Karena kita ingin membuka alam-alam ruhaniah kita. Maka jadi penting, baik dari aspek waktu maupun dari berbagai perkara yang menyangkut dunia ini. Sebab karena dunia ini tempat kita menanam untuk kehidupan kita di akhirat. Maka ilmu ini begitu penting. Nah, kembali ke soal tadi, tidak dikatakan beriman kalau tidak bermusyahadah, menyaksikan. Tidak akan iman kalau nggak bermusyahadah. Maka dalam rukun Islam itu pertama kali, rukun Islam itu apa pertama kali? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bermusyahadah, setelah bersyahadat, maka naik level kita pada iman. Iman yang pertama kepada siapa? Rukun iman yang pertama, amantu billah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kepada malaikat. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi was syarri min Allah ta'ala. Baru. Nah, dari musyahadah maka
dapat iman. Tapi sebelum musyahadah kita harus apa? Harus mengenal, harus ma'rifat. Terus taunya ma'rifat dari mana? Dari mengetahui. Caranya mengetahui bagaimana? Harus berilmu. Caranya berilmu bagaimana? Ya belajar. Belajar, berilmu, kenal, maka makrifah kita dan musyahadah, lalu kemudian iman akan tumbuh dalam qalbu. Maka sekarang daripada keyakinan itu nanti di akhirat, lebih baik keyakinan itu kita bangun di sini, di dunia, mumpung masih ada kesempatan. Kalau masih belum puas dengan ilmu yang diungkapkan, kita cari lagi yang lain, referensi yang lain, cari guru yang lebih bagus, lebih harus terus begitu, Pak. Jangan berhenti untuk sebuah keimanan, karena dunia ini begitu penting bagi kita yang ingin menanam kebaikan agar kelak nanti di yaumil akhir kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tempatnya Ruh Sultani ada di mata hati atau disebut Al-Quran. Dan tempat Ruh Al-Qudsi adalah di tempat sir rahasia. Falikulli wahidin minha hanut fi baladil wujud walahu amti'atun waribun wa tijaratun lan tabura sirran wa alaniyah. Setiap lapisan ruh itu mempunyai hanut atau ruang edar di alam wujud. Jadi di alam ini ada ruang edarnya tuh. Masing-masing memiliki potensi, hasil dan manfaat yang tak akan sia-sia lahir maupun batin. Setiap penggalian yang kita lakukan, baik kita menggali ruh jismani maupun ruh rawani maupun ruh sultani sampai kepada ruh qudsi, memiliki garis edar sendiri, dan setiap penggalian pasti akan bermanfaat bagi kita. Fayam bagi likulli insan ayya'rifa muamalatu fi wujudihi li'anna ma yuhassalu hanut yu'allaku fi unukihi kama qala Allah Ta'ala afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Oleh karena itu manusia wajib mengetahui bagaimana cara mengolah masing-masing lapisan ruh di alam wujudnya, sebab apapun yang dihasilkan dari pengolahan dan penggalian potensi tiap lapisan ruh itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, sebagaimana firman Allah, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Jadi nanti dimintai pertanggungjawaban. Afala ya'lamu idza busira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ini surah Al-Adiyah, surah ke-100. Wa kama qala Allah Ta'ala wa kullal insan aljamnahu ta'irahu fi unukihi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada leher, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, kelak nanti di yaumil akhir apa saja ikhtiar kita di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban, terutama apa yang menjadi ikhtiar kita yang ada di dalam qalbu kita. Ini penting. Saya menemukan dua peristiwa, dan ini pelajaran bagi kita semua, barangkali mudah-mudahan dapat diambil hikmah. Bahwa kitab Sirrul Asrar ini benar-benar kitab yang sangat penting dan benar-benar terjadi. Bahwa
Ruh jismani itu garis edarnya di antara laham, daging, dan darah. Kemudian ruh yang disebut ruh rawani itu garis edarnya di dalam kolbu. Memang benar. Di satu peristiwa ketika almarhum ibu saya mau meninggal di rumah sakit, seharian saya kelelahan. Lalu kemudian malam itu saya duduk sementara ibu saya masih tertidur di sebelah ranjang itu sebelah kanan saya terduduk. Dan saya mengatakan dalam kolbu saya, saya mau pulang ke rumah dulu, mau tidur, mau istirahat. Tiba-tiba ibu saya bangun dan dia mengatakan, kamu mau pulang? Tunggulah ibu, karena tak akan lama. Saya terkejut karena itu tidak pernah saya ucapkan oleh ucapan saya, nggak pernah, tak keluar dari lisan saya, tapi hanya diucapkan oleh kolbu saya. Ibu saya yang pada posisi di mana ruhaninya sudah terbuka, sudah dekat, sudah dijemput oleh malaikat, ruang kolbunya terbuka, sehingga apa yang diucapkan oleh kolbu saya terdengar oleh ibu saya. Itu peristiwa. Peristiwa yang kedua, ini kaitannya dengan Kiai Haji Jajan Bajul Asar, guru saya. Sekali waktu beliau datang ke Batam dan dia mengatakan ke Batam ini hanya numpang saja, numpang lewat, karena beliau mau ke Malaysia, ada jemputan dari Malaysia. Ketika itu saya punya niat dalam hati, saya ingin memberi beliau untuk bekal sedikit, 2 juta rupiah. Saya sebut dalam hati saya. Tapi entah bagaimana setibanya beliau di Batam, ATM itu nggak bisa diambil. Di sini nggak bisa diambil, di daerah KDA di sini nggak bisa diambil. Sampai saya kontak waktu itu Pak, salah satu ikhwan kita yang bawa, sudah di mana? Ini sudah mau ke pelabuhan. Kemudian saya kejar ke pelabuhan. Di pelabuhan itu di bawah lantai 1 tuh banyak ATM juga, tapi nggak ada, nggak bisa. Hari itu entah bagaimana, pokoknya tidak bisa keluarlah uang itu. Nah, beliau sudah datang ke pelabuhan. Saya sudah mungkin beberapa ATM di pelabuhan itu sudah saya coba semua, nggak ada. Tapi ketika beliau mau naik ke tangga eskalator, dia tepuk pundak saya. Rajin betul jemput saya, kata beliau. Sesampai di atas ada ajudan beliau namanya Ibnu sini, tolong kamu tukarkan uang 2 juta ke ringgit Malaysia. Lalu kemudian beliau menatap saya, ditepuknya saya sekali lagi, dia katakan, niatmu sudah sampai. Bayangkan, tak terucapkan sama sekali oleh kolbu saya, tapi beliau membaca kolbu saya. Maka saya menangis di situ. Bahwa ternyata cerita dari Surur Asror ini ada peristiwanya, kita alami. Cuman jadi persoalan ikhwan akhwat kita ini kan lebih cenderung kepada yang nampak saja. Peristiwanya terjadi. Dari mana ilmu beliau Kiai Haji Zainal Bajul Asar itu sampai bisa membaca kolbu? Kan tentu ada karomah yang beliau miliki. Tapi intinya perjalanan ruhani itu yang benar itu dari ke situ, lari ke kolbu. Jangan lari kemana-mana. Karena banyak orang yang belajar thariqah ini larinya kemana-mana nanti. Tidak. Larinya berthariqah itu kebersihan kolbu, sehingga dapat membaca kolbu kita sendiri, bukan kolbu orang lain. Karena kalau ilmu itu dipegang oleh orang yang awam,
jadi dukun dia nanti. Ah, iya. Kok kamu begini, itu kacau. Bukan untuk itu, tidak. Untuk perjalanan kembali kepada Allah. Begitu terbuka ruh jismani, jangan berhenti, buka lagi ruh rawani. Sudah terbuka ruh rawani, jangan berhenti, terus sampai kepada ruh al-qudsi, sampai kepada alam al-qurbah, sehingga kita semua bisa mengambil manfaat dalam kehidupan dunia ini untuk bekal kita dalam perjalanan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan akhwat manapun saja berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammad